Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 33 sampai dengan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada bagian 12 dari tema kekhawatiran hidup. Pada bagian sebelumnya Allah mengaruniakan firman-Nya yang begitu manis sehingga sangat menghibur dan menguatkan kita. Ini menjadikan kita bersemangat untuk kita dapat mencapai tujuan kepercayaan kita. Itu terasa misalnya saat Tuhan berfirman, janganlah takut, janganlah cemas hatimu, pada ayat 29, atau semua itu akan ditambahkan juga kepadamu, ayat yang ke-31, atau juga Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, ayat 32. Sungguh firman-firman yang demikian terasa menyejukkan hati, membuat hati kita tenang dan kita kembali bersemangat untuk menjalankan tugas iman kita. Tetapi juga pada bagian ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah firman yang berbeda. Kita mendapati bagian firman yang bukannya menghibur, tetapi justru mengejutkan kita. Tidak terasa manis, tetapi justru begitu pahit di dalam perut kita. Ini sungguh berbeda dengan keinginan kita. Firman ini bahkan mungkin sempat membuat orang ragu-ragu atau gamang untuk menjalankannya. Yaitu pada ayat yang ke-33. Tuhan mengatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, dan seterusnya. Firman yang seperti ini bisa jadi bagikan petir yang menyambar diri kita di saat hari yang tampak begitu cerah. Bagaimana tidak, Tuhan memerintahkan kita untuk menjual segala milik kita. Ini bukan hanya berat, tetapi juga aneh. Seperti sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang siapapun dia. Bahkan orang yang tidak sabar mungkin akan cepat menilai bahwa pengajaran Kristus ini ngawur, sehingga tidak harus diikuti. Atau mungkin juga orang mengatakan ini tidak relevan untuk hidup yang sekarang, ini tidak sesuai, dan lain sebagainya. Ini firman hanya cocok untuk orang yang sudah mau mati, yang sudah sekarat, orang yang sudah tidak butuh hidup lagi, tidak butuh makan, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun hartanya dijual itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya, kita nggak boleh menerima firman Tuhan hanya dengan memahaminya sekilas. Kita tahu firman Tuhan senantiasa didasarkan atas kasih. Kita diajarkan untuk mengerti bahwa firman-firman Tuhan seperti apapun bentuknya itu adalah perwujudan dari kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan kita. Perwujudan dari kasih yang tulus, yang sempurna, yang tanpa pamrih.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai para pengikut Kristus kita hendaknya konsisten dalam menanggapi perintah-perintah Tuhan. Kita tidak boleh hanya mau mendengar firman yang manis-manis saja, tetapi kemudian bersungut-sungut, menggerutu dan menolak terhadap firman yang kita nilai, kita anggap sulit, berat, atau bahkan seperti tidak sesuai. Firman yang kita anggap tidak relevan untuk hidup kita, kita hindari. Sementara ketika Tuhan itu berfirman dengan firman-Nya yang memuji-muji kita, kita menjadi senang dan lain sebagainya. Nasihat ini mengingatkan kita kepada firman yang kita terima pada kebaktian tengah minggu yang lalu, di mana firman Tuhan digambarkan sebagai sebuah gulungan kitab dari malaikat yang hendak dimakan oleh Rasul Yohanes. Dalam Wahyu 10 ayat 9 dikatakan, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ada firman yang manis, ada firman yang pahit. Namun meskipun demikian, kita harus konsisten untuk menerimanya secara penuh, secara utuh dan tidak pilih-pilih. Kita tidak ingin selektif terhadap perintah-perintah Allah, sebab yang manis itu bermanfaat, tetapi yang pahit juga sangat kita butuhkan. Firman yang menghibur dapat menguatkan kita, memberi kita semangat untuk terus berjuang mengikut Tuhan, tetapi firman yang pahit kita butuhkan agar jalan iman kita tetap pada jalan yang ditentukan oleh Allah. Dengan nasihat-nasihat yang tegas, hendaknya kita yang barangkali telah berjalan menyimpang dari Injil dapat kembali sadar dan mau berbalik kepada kemurnian pengajaran Tuhan. Dalam hal ini, Rasul Tuhan Yesus Kristus dengan otoritas yang dikaruniakan kepadanya dapat menolong kita untuk kita mengerti dengan benar makna dari firman Tuhan dalam kitab suci dan membantu kita untuk menjalankannya dalam praktek iman kehidupan sehari-hari. Pengikutan kita kepada rasul-rasul Tuhan Yesus bukan untuk mengkultuskan pribadi mereka, melainkan agar kita senantiasa berada pada jalan kepercayaan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada bagian berikutnya renungan kita akan membahas makna firman Tuhan pada ayat 33 dan 34 yang sudah kita baca pada awal renungan kali ini. Ini akan kita lakukan bagian per bagian. Semoga kita senantiasa dikaruniai hikmat untuk tetap percaya Yesus, mengikut dengan setia dalam segala situasi dan keadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.